Ketika video itu saya upload di TikTok, baru beberapa jam kemudian dikomplain sama banyak orang, dilaporkan kepada admin TikTok sehingga video itu di take down. Nah, halo sobat-sobat semuanya, jumpa lagi di channel Warta Kabar Baik. Selamat pagi buat yang menyimak video ini di pagi hari. Selamat siang, sore, dan malam buat yang menyimak di siang, sore, atau malam hari. Sobat-sobat, video-video di channel Warta Kabar Baik ini hanya dikhususkan bagi jiwa-jiwa atau orang-orang yang berpikiran terbuka ya. Bagi yang tidak berpikiran terbuka, skip aja deh. Oke, terima kasih semuanya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya. Rahayu Sagung Dumadi, semoga segala makhluk berbahagia. Oke, sahabat-sahabat, langsung aja ya. Kemarin saya membuat short video atau video pendek yang merupakan informasi ya, yang memberitahu orang untuk menyimak beberapa video-video terdahulu ya. Dimana dalam video itu saya sampaikan bahwa sesungguhnya dogma agama Islam, ya, agama dalam arti organisasi, lembaga, merek agama Islam, ya, itu faktanya adalah selain melanjutkan atau meniru beberapa budaya dan tradisi dari Hindu, ya, juga melanjutkan ajaran dari Kristen dan agama-agama lainnya. Tetapi juga dogma agama Islam meniru atau melanjutkan ajaran dari agama Yahudi. Kemudian menyikapi video itu, banyak orang yang berterima kasih, sepakat ya, dan bersyukur dengan adanya informasi itu. Tetapi ya, saya menyimak beberapa komentar ya, baik di channel YouTube maupun di TikTok ya, karena video itu juga saya bagikan di TikTok ya. Ada sebagian atau beberapa orang yang tidak setuju dengan istilah kata meniru. Nah, ya katanya, oh, agama Islam itu bukan meniru agama-agama sebelumnya, tetapi menyempurnakan atau meneruskan ajaran nabi-nabi terdahulu, melanjutkan ajaran nabi-nabi terdahulu. Jadi bukan meniru. Ya, kalau meniru itu kan mencontek. Begitu katanya. Dan ya, tetapi sayangnya selain video itu memberikan respon dari orang-orang yang kurang setuju, bahkan tidak setuju, tapi juga tidak sedikit yang bahkan kebakaran jenggot ya, alias marah-marah ketika saya nyatakan bahwa ajaran dogma agama Islam itu meniru dari Yahudi. Waduh, banyak orang ini, tidak sedikit ya, banyak orang yang kebakaran jenggot alias marah-marah. Buktinya apa ya? Ketika video itu saya upload di TikTok, baru beberapa jam kemudian dikomplain sama banyak orang, dilaporkan kepada admin TikTok sehingga video itu di take down. Nah, kemudian terpaut kira-kira beberapa waktu, beberapa jam, saya melakukan banding ya. Jadi di TikTok itu kalau video di take down itu kan kita bisa banding. Nah, setelah saya melakukan banding, komplain saya ke TikTok, ini nggak masalah ini sebenarnya. Di platform yang lain, di YouTube nggak masalah kok, di sini kok bermasalah. Nah, kemudian oleh TikTok ditampilkan lagi. Sampai tadi malam, sampai tadi pagi masih ada itu video. Tetapi sekitar jam-jam berapa ya? Ya sekitar jam 8 begitu ya. Kemudian di take down lagi. Ya, jadi nampaknya setelah video itu ditonton cukup banyak ya, puluhan ribu orang menonton, kemudian di take down lagi oleh TikTok. Ya, jadi nampaknya banyak lagi orang yang mengkomplain, melaporkan ke TikTok, minta supaya video itu di take down. Nah, sehingga sekarang di TikTok video itu udah nggak ada ya. Tampilannya seperti ini teman-teman. Yang saya beri lingkar merah itu ya. Dogma agama Islam. Selain meniru atau mengadopsi ajaran Hindu, Kristen, dan lain-lain, ajaran agama Islam jelas meniru ajaran Yahudi. Ini fakta. Shalom alaikum berasal dari Yahudi, Shalom Aleichem. Bisa dilihat di video yang ini. Bismillah
juga berasal dari Yahudi. Ada di video yang ini. Ritual sholat itu juga mengadopsi dari Yahudi. Dan menyebut Sang Pencipta sebagai Allah itu juga dari Yahudi. Oke, silahkan viralkan informasi ini ya. Terima kasih. Ya, jadi saya sering memang kalau di TikTok tuh beberapa video yang blak-blakan, yang terus terang itu oleh TikTok di take down. Ya, karena banyak orang yang komplain. Dan salah satunya video yang kemarin ini. Ya, di take down. Ya, sudah tidak boleh lagi. Tapi syukur video itu masih ada di YouTube. Nah, kemudian terkait dengan narasi atau diksi yang saya pilih sebagai meniru. Ya. Nah, kata meniru ini ada sebagian orang yang nggak setuju kan. Nah, salah satunya adalah teman kita yang ada di Bandung. Ya. Ibu atau tante atau mbak atau teteh. Ya. Kemala Sari Dewi. Ya, kita simak aja. Demikian komentarnya. Kemala Sari Dewi. Kali ini gua kurang setuju dengan kata-kata menirunya. Nabi Muhammad itu membawa estafet ajaran nabi-nabi terdahulu. Dan yang mengutus Nabi Muhammad dengan yang mengutus nabi-nabi terdahulu adalah Tuhan yang sama. Otomatis ritualnya sama. Jadi konteksnya meneruskan. Bukan contek mencontek. Ha ha ha. Begitu komentarnya. Oke, langsung aja. Pertama-tama saya ucapkan thank you very much ya. Terima kasih, Sukron Hetsiron ya. Matur suksuma ya. Kepada pemilik akun atas nama Kemala Sari Dewi ya. Yang ada di Bandung. Teteh dari Bandung, thank you for your nice comment ya. Terima kasih buat komentarnya. Itu yang pertama. Selanjutnya, kemudian dengan segala hormat, izinkan saya memberikan edukasi ya tentang narasi meniru ya. Maka pada video kali ini kita beri tajuk atau judul meniru itu beda dengan mencontek dalam arti negatif. Nah ya, jadi kalau terkait dengan video yang kemarin membahas tentang agama atau dogma yang ada di agama Islam meniru Yahudi, itu agama Islam meniru Yahudi, bukan mencontek. Ya, sekali lagi, meniru itu maknanya berbeda dengan mencontek dalam arti negatif. Ya. Kalau mencontek, Anda pikir mencontek itu sama dengan meniru, tapi Anda tidak berpikir negatif, nggak masalah. Ya. Tapi ketika istilah mencontek, ya Anda anggap negatif. Nah, ini yang jadi masalah. Nah, ini yang akan kita ulas. Oh ya, sekedar tahu ya sahabat-sahabat. Sebenarnya saya juga sempat sudah membalas sedikit komentar dari Teteh Kemala Sari Dewi itu dengan mengatakan soal meniru ya. Loh, kenapa dengan meniru ya? Apa masalahnya? Intinya begitu saya sampaikan ya, meskipun tulisannya agak berbeda. Bukankah Anda juga bisa makan, minum, berlari, berjalan, membaca, menulis ya? Semua ini adalah hasil meniru. Terus masalahnya apa dengan meniru? Bukankah meniru ini hal yang baik-baik saja? No problem. Nah, kira-kira seperti itu yang ingin saya sampaikan. Tapi pada kesempatan ini, izinkan saya mengurai lebih jauh lagi. Kata meniru. Ya, itu sebenarnya kan netral. Ini kata netral. Ya. Meniru jika sangat positif disebutnya meneladani. Nah, ya. Jika bermakna netral, meniru itu sama dengan mencontoh. Jika kita mencontoh ajaran Yesus, kita disebutnya meneladani. Bahkan jika kita membaca di dalam Alkitab, pesan yang disampaikan dalam Injil Yohanes, ketika membicarakan tentang Yesus yang adalah utusan dari Allah. Yesus itu utusan dari Bapa. Yesus bukan Allah itu sendiri. Ya. Di dalam Injil Yohanes begitu bagus narasinya disampaikan. Yesus, perkataan Yesus, ya, tercatat di situ. Kata Yesus, aku tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri.
jika tidak melihat Bapa melakukannya. Sebab apa yang aku kerjakan, aku melihat dari Bapa. Artinya dengan istilah lain, Yesus mencontoh Bapa. Yesus meniru pekerjaan-pekerjaan Allah Bapa. Yesus adalah seorang peniru yang baik, peniru yang sangat bagus. Nah, jadi ini pesan ini perlu diketahui semua orang juga. Ada ayat yang lain juga Yesus memberitahu kita. Hendaklah kamu penuh dengan kasih atau kamu mengasihi. Sebab Allah itu kasih. Jadilah kamu sempurna. Seperti Bapakku. Seperti Allah itu sempurna. Jadi ajaran Yesus menyuruh kita meniru Allah. Meniru Yesus. Yesus pun meniru Allah. Jadi ajaran agama yang benar ini memang ajaran tiru-meniru. Dalam makna positif kita nyebutnya meneladani. Jadi nggak keliru kita mengatakan Yesus meniru Bapa. Murid-murid Yesus meniru Yesus. Anda dan saya bisa makan, minum, pakai tangan. Ini meniru dari siapa? Meniru orang tua kita. Meniru bapak ibu kita. Kita bisa berjalan, berlari. Ini kan juga belajar dulu waktu masih kecil kan nggak langsung bisa. Tapi kita meniru, mencontoh orang-orang terdahulu. Meniru ini adalah hal yang positif. Di sosial media misalkan. YouTube, ya, beberapa tahun yang lalu, sekitar 1-2 tahun yang lalu, YouTube meniru TikTok. Ya, TikTok ada video short. Kemudian YouTube ikut-ikut membuat short video, video pendek. Bahkan YouTube habis niru TikTok menambahi. Ya, jadi peniruan yang bagus itu kan begitu. Kalau di Jawa disebutnya niteni, niru, nambahi. Ya, memperhatikan dengan seksama, kemudian meniru dan menambahi. Jadi bukan cuma niru ngeplek, enggak, tapi ditambahi. Nah, YouTube itu meniru TikTok, buat video short. Tapi kalau Anda bikin video short di TikTok, Anda nggak dapat duit atau tidak dimonetisasi. Sedangkan di YouTube bisa dimonetisasi. Bisa jadi uang jika video pendek Anda ditonton banyak banget orang. Nah, artinya YouTube dalam hal itu, dalam konteks video short, YouTube meniru TikTok. Jelas ya? Tetapi sebelumnya TikTok juga meniru YouTube. Tapi TikTok mencontoh YouTube, bukan contohnya ngeplek sama persis, enggak. Tapi diinovasi, ditambah ya. Jadi niteni, niru, nambahi. Memperhatikan, meniru, dan menambahi. Akhirnya TikTok memberikan elemen-elemen yang lebih banyak dan lebih bervariasi. Itu contoh sosial media. Saling tiru-meniru, nggak masalah. Contoh lain. Dalam teknologi motor. Honda, Yamaha, Suzuki, Kawasaki, dan sebagainya. Dulu kita tahu, sekitar di bawah tahun 90 itu ya, namanya motor 4 tak. Ya, 4 tak itu 4 stroke, ya, 4 langkah. Ya, jadi pengapiannya itu, pembakarannya itu 4 langkah. Makanya dia pembakaran lebih sempurna, suara lebih halus, bensin lebih irit. Itu pembakaran 4 tak. Ya, bagi Anda yang ngerti mesin paham. Nah, motor-motor di bawah tahun 90 yang 4 tak yang ada di Indonesia hanya Honda dan Kawasaki. Honda laku keras, Kawasaki kurang. Tapi kemudian sekitar tahun 90-an, Suzuki dan Yamaha meniru Honda. Tadinya Suzuki dan Yamaha adalah motor 2 tak. Ya, proses pembakarannya 2 tak. Akhirnya bensin lebih boros, harus juga pakai oli samping ya, pokoknya lebih boros lah. Suara lebih kasar, mesin kerjanya lebih cepat
rusak, kira-kira begitu ya. Kurang sempurna pembakaran. Tetapi karena lebih banyak peminat 4 tak, maka Suzuki dan Yamaha meniru atau mengikuti, mencontoh Honda. Akhirnya mengeluarkan motor-motor 4 tak. Ya, zaman dulu itu ada yang Suzuki pertama mengeluarkan 4 taknya Shogun, Yamaha Vega. Ya. Dan sekarang sudah banyak. Matic, tidak ada yang 2 tak. Semua Matic sekarang 4 tak juga. Nah, artinya Suzuki dan Yamaha meniru Honda. Bukan mencontek atau ngerpek dalam arti mencuri, bukan. Tapi meniru secara positif. Nggak masalah. Kalau dulu Yamaha dan Suzuki niru Honda. Nah, belakangan ini ada kabar buruk dari Honda ya. Honda yang keluaran tahun 2020 ke atas, merek-merek tertentu. Ya, ada Honda Beat, Honda Beat Street dan Beat yang biasa. Kemudian ada Honda apa itu namanya Vario, kemudian ada Honda Genio, ya. Scoopy juga mungkin ya. Itu memakai rangka ESAF yang ternyata belakangan viral di sosial media, di mana-mana ketahuan rangkanya belum berumur 2 tahun sudah kropos. Nah, akhirnya Honda yang dulu ditiru oleh Yamaha dan Suzuki dalam hal rangka ESAF jelas tidak ditiru. Tidak ditiru. Ya, ini sekilas informasi saja. Artinya sahabat-sahabat, tiru meniru itu dalam kehidupan sehari-hari sangat biasa. Bahkan Yesus mengajari kita untuk meniru, untuk mengikuti, mencontoh. Jadilah sempurna, sebab Allah itu sempurna. Jadilah baik, sebab Allah itu baik. Jadilah kasih, sebab Allah itu kasih. Wah, ini kan semua ajaran contoh mencontoh atau tiru meniru. Dan semua ini sangat positif. Ya. Tapi jika kita mencontoh dalam arti ngerpek ya. Jadi kalau saya dulu waktu sekolah SMP gitu ya, mulai ngerti ada teman-teman yang suka ngerpek, nyontek. Jadi ulangan itu dia bikin kerpean ya, bikin tulisan-tulisan kecil banget ya, tulisannya kecil-kecil gitu buat contekan. Nah, jadi ketika ada pertanyaan, soal, kemudian menjawabnya dengan contekan itu. Nah, itu namanya meniru juga, tapi sangat negatif. Tapi beda ya. Kalau misalkan Anda mendapat pengajaran dari guru matematika atau guru fisika atau guru bahasa Inggris ya. Pokoknya dari Pak Guru, Bu Guru ya. Guru bapak kita ya. Bapak guru, ibu guru memberi pengajaran di papan tulis, kemudian kita merekam di otak kita. Nah, ketika kita menghadapi ujian, kita menjawab ujian itu dengan rekaman yang ada di otak kita, hasil meniru jawaban yang sudah diberikan oleh bapak ibu guru. Ini bagus apa enggak? Bagus. Ya, jadi perhatikan baik-baik sahabat-sahabat. Sama-sama meniru. Anda mencontek atau ngerpek ya, nyontek dalam arti ngerpek. Itu juga niru, tapi sangat negatif. Tapi ketika Anda memberikan jawaban ulangan atau ujian sesuai dengan rekaman yang ada di otak Anda yang sudah diberitahu oleh Bapak Ibu guru, itu kita juga meniru dari guru-guru kita. Tapi menirunya bagus. Nah, jadi akadnya beda. Meniru yang positif itu bagus. Tapi meniru yang negatif alias ngerpek atau mencontek ya, itu juga meniru, tapi sangat negatif. Nah, sebelum kita lanjut, saya berikan ilustrasi. Meniru ini kan kata netral ya, sama seperti kata mengambil. Ini di rumah saya. Di depan rumah saya itu ada pohon sirsak. Ya. Ini sudah beberapa bulan tidak berbuah. Biasanya dia sering berbuah. Dan buahnya itu bagus, manis banget. Ya, beda dengan sirsak-sirsak yang kurang terawat. Ya, ini sirsak ini buahnya manis. Dan tetangga di daerah sini semua sangat tahu. Sudah pada tahu.
Jadi sering orang lewat sini ngambil. Tetangga-tetangga ini sering ngambil. Kadang saya lihat, oh ini buahnya sudah lagi matang. Baru berpikir gitu, besok mau tak ambil gitu, sudah hilang dia, diambil orang lain. Nah, dari beberapa tetangga yang sering mengambil buah sirsak di pohon depan rumah ini, itu ada sebagian yang memberitahu ke ibu saya, ya. Bu, saya ambil sirsaknya ya. Oh nggih bu, silakan. Tapi ada juga sebagian yang nggak ngomong-ngomong, tiba-tiba ngambil dan barang itu hilang. Nah, sahabat-sahabat perhatikan baik-baik. Dari beberapa orang itu sama-sama mengambil. Semuanya yang ngambil buah sirsak itu mengambil. Tapi ada yang mengambil dengan memberitahu alias minta, alias kula nuwun, minta izin. Tapi ada juga yang ngambil begitu saja tanpa izin. Ya kalau bahasa lain kita ada orang menyebutnya mencuri. Sama-sama ngambil. Tapi maknanya bisa sangat berbeda. Ngambil atas sepengetahuan pemilik, dengan izin dari pemilik, itu bagus. Baik. Ya, untuk hal-hal yang baik. Tapi jika ngambil tanpa izin sepengetahuan pemilik, itu namanya mencuri. Loh ya. Jadi akadnya berbeda. Ya, akadnya berbeda. Perbuatannya sama-sama ngambil. Tapi akadnya berbeda. Yang satu ngambil tanpa izin disebut mencuri. Yang satu ngambil dengan izin pemilik disebut ya ngambil. Minta. Meminta. Nah, ini ilustrasi sahabat-sahabat. Nah, kembali ke istilah tadi. Meniru. Ya. Jadi ketika komentar Teteh Kemala Sari Dewi mengatakan, kali ini gua kurang setuju dengan kata-kata menirunya. Nggak apa-apa ya, mungkin Anda belum paham makna dari kata meniru ya, sehingga kurang setuju. Nabi Muhammad itu membawa estafet ajaran nabi-nabi terdahulu. Ya, ini saya sepakat ya. Nabi Muhammad itu sebagaimana disampaikan oleh salah satu dosen universitas terbaik di dunia, Mun'im Siri, Profesor Mun'im Siri, mengatakan, kalau Anda menggunakan Al-Quran, Anda tidak akan yakin bahwa kata Islam dalam Al-Quran itu digunakan sebagai nama agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Jadi ada 3 kata Islam dalam Al-Quran yang dikaitkan dengan kata din. Ya, yang pertama adalah innad dina indallahil Islam itu. Yang kedua adalah waman yabtaghi ghairal islami dinan, lagi-lagi dengan din. Yang ketiga adalah al-yauma akmaltu lakum dinakum wa raditu lakumul islam dinan. Ya. Dari ketiga ayat di mana kata Islam dikaitkan dengan din, yang seringkali kita terjemahkan sebagai agama, itu tidak satupun yang mengaitkan kata Islam sebagai agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Ya, tidak satupun yang mengaitkan Islam sebagai agama, nama agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Nah ya, jadi agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad itu bukan agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Sebetulnya bukan ya, tapi melanjutkan ajaran-ajaran terdahulu. Dalam pernyataan di kesempatan yang lain, Mun'im Siri juga mengatakan bahwa lebih dari 2/3 kandungan Al-Quran itu ada di dalam Alkitab atau Bible. Jadi jelas, kandungan atau pesan-pesan yang karim, pesan-pesan yang mulia yang ada di Al-Quran, itu bukan ajaran dari Nabi Muhammad saja, tapi melanjutkan, meneruskan, estafet ya kalau bahasanya Mbak Kemala Sari Dewi, melanjutkan ajaran nabi-nabi terdahulu. Oke, kita lanjut ya. Nabi Muhammad itu membawa estafet ajaran nabi-nabi terdahulu, dan yang mengutus Nabi Muhammad dengan yang mengutus nabi-nabi terdahulu adalah Tuhan yang sama. Nah, sampai di sini saya setuju sekali. Dan memang inilah yang sering saya wartakan dalam channel Warta Kabar Baik.
bahwa ajaran yang disampaikan Nabi Muhammad sama sekali bukan ajaran baru, tetapi ajaran-ajaran yang dari zaman dulu diberitakan. Ya, dari ajaran Hindu, dari agama-agama terdahulu, ajaran Yahudi, ajaran Kristen dan sebagainya. Itulah yang disampaikan kembali oleh Nabi Muhammad, ya. Otomatis ritualnya sama. Nah, ini kalau ritualnya dibilang sama, saya kurang sepakat ya, karena ada sedikit perbedaan-perbedaan. Esensinya sama, iya. Tapi bentuk-bentuk ritualnya agak beda-beda ya. Jadi konteksnya meneruskan, bukan contek mencontek. Nah, ini yang harus saya bahas ya. Meneruskan, bukan contek mencontek. Nah, sebagaimana tadi sudah saya sampaikan. Yang saya katakan di video saya kemarin, saya bilang meniru. Saya tidak pernah mengatakan contek mencontek. Saya tidak mengatakan bahwa ajaran agama Islam contek mencontek agama terdahulu, contek mencontek Kristen, contek mencontek Hindu, contek mencontek Yahudi. Tidak. Yang saya katakan adalah meniru. Bahkan di judul video itu saya katakan melanjutkan. Ya, ini yang harus dipahami Teteh Kemalasari Dewi. Jadi meniru jangan asal Anda samakan dengan contek mencontek. Artinya narasi saya jangan dipelintir, diberikan makna negatif. Nah ya, sebagai contoh ini tentang meniru. Ya, meniru bukan dalam makna ngerpek atau mencontek dalam makna negatif loh ya. Tapi meniru dalam arti melanjutkan atau meneruskan. Ya. Dalam tradisi yang dipercaya umat Islam sekarang, ada yang namanya budaya tawaf, memutari Ka'bah. Padahal fakta sejarah memberitahu kita bahwa tradisi memutari Ka'bah itu sudah jauh ada sebelum Nabi Muhammad lahir dan sebelum tanah Arab mengenal yang namanya Aslimah atau agama Islam yang diajarkan oleh Nabi Muhammad. Itu belum dikenal. Tapi budaya tradisi mengelilingi Ka'bah itu sudah dilakukan oleh orang-orang Hindu. Ataupun orang-orang para penyembah yang dianggap menyembah selain Allah. Ya. Nah, itu budaya memutari Ka'bah itu sudah ada. Jauh dari abad ke-6. Jauh sebelum ada Al-Quran. Jauh sebelum Nabi Muhammad lahir. Ini kan fakta. Ya, artinya ajaran agama Islam yang sekarang dipraktekkan sebagai tawaf, memutari Ka'bah, itu meniru, melanjutkan ajaran terdahulu. Itu contoh. Kemudian, di video yang terdahulu juga sering sudah saya ulas tentang konsep agama-agama terdahulu. Bukan Yahudi, bukan Kristen. Tapi zaman dulu ada agama namanya dinamisme, animisme. Ya. Animis dan dinamis adalah kepercayaan orang-orang yang meyakini bahwa ada kuasa, ada spirit. There is spirit. Ya. Ada roh yang menguasai segala sesuatu. Di pohon ada energi atau roh itu. Di udara, di matahari, di sungai, di gunung, di kayu, di logam, di dalam segala sesuatu ada kuasa. Dinamis namanya ya. Maka dikenalnya sebagai animisme, dinamisme. Nah, kemudian, setelah ada Al-Quran, abad ke-6. Ya. Di Al-Quran ternyata diberitakan tentang konsep sang pencipta yang dikenal dengan bahasa Arab sebagai Allah. Itu juga animis dan dinamis. Ayatnya begitu jelas di Al-Quran dikatakan. Allah meliputi
meliputi segala sesuatu. Loh ya. Allah apa? Meliputi segala sesuatu. Atau dinamis. Kuasanya Allah itu animis. Loh, kan sama ini. Jadi tidak salah ketika kita mengatakan bahwa ajaran yang disampaikan Al-Quran itu meniru atau melanjutkan kepercayaan orang-orang terdahulu yang percaya dengan animisme dan dinamisme. Ini kan very clear. Itu contoh. Oke ya, sahabat-sahabat, saya kira untuk bicara soal tiru-meniru ini ada banyak contoh yang bisa kita berikan ya. Tetapi intinya yang harus Anda pahami adalah meniru dalam makna positif atau mencontoh dalam makna positif itu meneladani. Jangan disamakan dengan makna mencontoh dalam arti yang negatif atau meniru dalam arti yang negatif. Jadi nirunya sembunyi-sembunyi, ngerpek, nyontek ya. Nyontek ini kan bisa bermakna positif, bisa bermakna netral, bisa bermakna negatif ya. Tapi sepertinya kata mencontek yang dimaksud oleh Mbak Kemala Sari Dewi itu mencontek sangat negatif. Maka dia tidak mau dikatakan bahwa agama Islam mencontek agama terdahulu. Maka jangan pakai kata contek mencontek ya. Pakailah kata yang pas ya. Meniru atau mencontoh atau meneladani atau melanjutkan ajaran-ajaran agama-agama yang lain. Oke sahabat-sahabat, sekian aja video kali ini. Kita jumpa lagi di video-video yang lain. Jika besok saya masih jadi manusia. Oke? Rahayu Sagung Dumadi. Semoga segala makhluk berbahagia. Semangat!